Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen FTX Crypto Cup yang merupakan seri ke-6 dari rangkaian Champion Chess Tour 2022 yang sudah memasuki babak ketiga. Tadi pagi sudah kita lihat permainannya Praggnanandha yang mengalahkan Hans Niemann. Kali ini gantian kita akan ulas King Magnus lagi kawan. King Magnus bertemu dengan Levon Aronian di babak ketiga. Tadi pagi sudah saya jelaskan juga perolehan poin para pemain, klasemennya bagaimana sudah saya jelaskan. Sekali lagi akan saya ulangi kawan, di mana Carlsen mendapatkan poin penuh setelah mengalahkan Levon ini. Di game pertama menang, selebihnya game kedua, ketiga, dan keempat berakhir miss. Sedangkan yang lain bisa kalian lihat sendiri, dan posisi klasemen sampai 3 babak yang sudah dimainkan oleh para pemain, Carlsen, Praggnanandha masih cukup kokoh kawan. 3 game berturut-turut memetik kemenangan pada sesi rapid, jadi perolehan poinnya didapat secara penuh dan mendapatkan 9 poin total sampai 3 babak ini, diikuti oleh para pemain yang lain. Oke, kita kembali ke permainan Magnus Carlsen yang akan kita otak-atik. Langsung kita ke atas papan kawan. Dan game yang akan kita otak-atik dari Carlsen ini tidak saya pilih pada game pertama, tapi pada game keempat. Game ini sangat menarik kawan dan sangat kompleks dalam permainannya. Mungkin nanti banyak sekali alternatif langkah yang saya tunjukkan. Jadi persiapkan kuota kalian. Bagi kawan-kawan yang di warung kopi, nebeng wifi warung kopi tak ada masalah mungkin. Ataupun juga jika kawan-kawan ojol lagi mangkal menunggu penumpang, mungkin bisa nebeng ke wifi-nya kawan-kawan yang lain jika pulsanya masih banyak. Oke, tapi cukup menarik kawan, cukup kompleks. Langsung saja kita ke langkah pertama, di mana Carlsen pegang putih bermain dengan ready opening kuda F3. Tapi pembukaan ready opening ini masih bisa bertransposisi, berubah ke bentuk ke dalam pembukaan apapun kawan. Nanti kita temui King's Indian Defense dari Levon Aronian kawan. Dan sekarang kita temui permainan King's Indian Defense dan rokade lanjut Levon. Tentu saja pion D4 untuk menguasai petak pusat ini kawan dengan 3 pionnya. Di sini pion D6. Gajah melanjutkan pengembangan ke E2, variasi ortodoks atau variasi normal, dan selanjutnya pion E5. Di sini tidak mendorong pionnya maju seperti ini kawan, yang merupakan salah satu sistem dalam permainan King's Indian. Kalau tidak salah ini adalah Petrosian system, tapi Carlsen memilih untuk rokade terlebih dahulu, membiarkan hitam untuk melakukan adu pion semacam ini. Ya, masih bisa kalian pukul balik. Ada 2 pilihan, kalian bisa pukul balik dengan kuda ataupun dengan menteri kawan. Tapi tidak kita temui variasi ini. Di sini pion H6 dimainkan oleh Levon. Pion H6 ini sangat jarang kawan yang memainkannya. Tidak lebih dari 15 game yang ada di database. Yang biasanya paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi ini di game-game terdahulu. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran pion kawan. Tapi kalau di game-game terdahulu adalah kuda bergerak atau berkembang ke C6, diikuti pion D5, kuda E7, atau yang lain adalah kuda berkembang ke peta E7, diikuti gajah gelap putih berkembang ke peta E3, kemudian pion C6, ataupun kalian ingin melangkah dengan kuda A6, putih menjawab dengan pion D5. Itulah 3 variasi utama yang dipilih oleh para pemain di game-game terdahulu. Pion H6 dipilih oleh Levon. Hanya sekitar 9 atau 10 game yang ada di database kawan. Sekarang pion D5 lanjut Carlsen, kuda B berkembang ke peta D7, gajah E3, dan di sini kuda manuver ke peta H7. Langkah yang paling kuat pada posisi ini ke peta G4 kawan untuk mengejar gajah gelap ini. Kemungkinan gajah ditarik mundur ke D2 atau balik ke C1. Levon memilih dengan kuda H7 persiapan pion F5-nya, dan di sini Carlsen melangkah menteri D2. Jelas incar pion ini kawan. Dan apakah kalian ingin bermain dengan pion G5 ini kawan untuk membackup pion kalian? Maka pion H3 akan dimainkan. Tidak langsung melakukan pengorbanan di sini karena di sini sudah banyak perwira untuk membackup pion G5 ini. Tapi sedikit demi sedikit posisi putih akan lebih baik kawan. Di sini Levon lebih memilih dengan langkah pion F5 langsung. Terlebih dahulu pion E pukul pion F5, dipukul balik oleh pion G, Carlsen melanjutkan ambil pion H6 dan dipukul atau diambil balik dengan gajah. Menteri keluar ke peta F6 juga pilihan bagus. Levon memilih langsung ambil gajah, dipukul balik oleh menteri putih. Di sini tidak menteri bergerak ke peta F6 kawan, kemungkinan putih juga akan melakukan pertukaran. Tapi benteng F6 terlebih dahulu.
dan menteri mundur ke peta H4. Kalau benteng bergerak, ya menteri di belakang bisa tewas. Terlebih dahulu di sini kuda D bergerak ke peta F8, lanjut levon, membuka diagonal terang bagi pengembangan gajahnya mungkin ke peta ini, membackup pionnya juga di F5, juga berkoneksi dengan saudara untuk membantu pertahanan di depan raja kawan, dibalas Carlsen dengan pion G3. Menteri bergerak naik ke peta E7, di sini menteri bergerak ke peta H5, menteri hitam bergerak ke G7, dan selanjutnya adalah kuda menaik ke peta H4 untuk membantu membackup atau membantu serangan menterinya kawan. Dan di sini ada kesempatan bagi hitam melakukan serangan dengan benteng di sini kawan, dengan mengancam menteri. Kemungkinan putih akan meladeni dengan langkah semacam ini. Dan akan terjadi pertukaran menteri di sini kawan, dengan benteng ambil menteri putih, kuda ambil menteri hitam. Dan selanjutnya kalian posisi benteng ini dalam ancaman gajah terang, tentu kalian akan menyelamatkan benteng kalian. Mundur ke peta H6, kuda putih lari. Dengan variasi ini kawan, putih sangat diunggulkan. Dalam posisi yang terbuka raja tentu tidak akan nyaman lagi. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Tadi dengan variasi ini, Carlsen atau putih menang 2 pion. Tidak dengan benteng H6 kawan, melainkan levon memilih dengan langkah kuda G5. Pion F4 juga patut dipertimbangkan untuk dimainkan, membuka diagonal terang bagi aktivitas gajah, menantang pertukaran pion, tidak mungkin diladeni kawan, karena posisi pion kena pin. Tapi kuda bergerak ke peta, bukan kuda ini, tapi kuda satunya ke peta G5 kawan. Ingin melakukan skak mungkin di sini dijawab dengan langkah pion F4 langsung. Tidak melakukan skak, tapi pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh pion G. Langkah yang aneh kawan, membiarkan hitam atau levon melakukan discover check atau open skak. Inilah yang dilakukan oleh levon. Kuda lompat ke E4 skak. Tentu saja kuda tidak bisa pukul kuda karena posisinya dalam posisi skak. Raja ke H1, inilah maksud Carlsen tadi kawan, membiarkan discover attack agar lajur G ini benar-benar bersih kawan, bisa dimanfaatkan oleh bentengnya serang menteri hitam nanti. Di sini dibalas oleh levon dengan benteng H6, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan. Tidak benteng G1, tapi di sini memilih dengan langkah kuda pukul kuda E4 lanjut Carlsen. Langkah brilian, membuat langkah pengorbanan menteri. Harapannya adalah ya pengorbanan diterima kawan, dan bentengnya masih bisa menyerang menteri hitam nanti. Tentu saja levon menerima, tak ada pilihan terbaik kawan kalau tidak menerima pengorbanan menteri putih. Dan di sini Carlsen tidak terburu-buru melakukan serangan karena dia tahu posisi kudanya juga dalam posisi terancam benteng kawan. Carlsen memilih ambil benteng hitam ini kawan. Dia mendapatkan kompensasi benteng dan kuda yang ada di peta E4. Hitam tidak akan berani membiarkan menterinya rajanya satu lajur di posisi yang terbuka. Di sini kawan, menteri bergerak ke peta H6, membiarkan benteng bergerak untuk melakukan skak. Tapi lihat posisi gajah kuda dalam posisi kena serangan tusuk sate semacam ini. Carlsen mengantisipasi dengan kuda G3, bukan pilihan terbaik kawan. Langkah terbaik adalah benteng G1 skak. Ini adalah langkah terbaik. Raja sudah tidak bisa bergeser ke sini kawan karena ada gajah. Jadi dia terpaksa bergerak ke peta-peta ini saja. Kalau ke peta terang ini kawan, bahaya. Menteri hitam bisa jatuh. Jatuhnya bagaimana? Maka selanjutnya adalah kuda ke G5 skak. Ini raja akan memaksa ke peta terang ini lagi ataupun mundur ke peta G8 kawan. Maksud saya ke peta H8. Kalau bergeser ke sini kawan, ya open skak, menteri tewas. Kalau bergeser ke H8 sama kawan, garbuan sekarang jadinya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat kena skak oleh benteng, bergeser ke peta H8 dan selanjutnya di sini kawan, kuda bisa melakukan skak di peta G6 dan terjadi pertukaran kuda dan dilanjut dengan langkah benteng ambil kuda kawan, ancam menteri. Dan tidak ada pilihan terbaik untuk tidak ambil gajah ini kawan. Kalau kalian memilih ambil pion ini, ancamannya ya serius. Kuda bisa ke peta F6 dan ancaman skak mat satu langkah berikutnya. Kalaupun kalian mencoba melangkah dengan gajah ini bergerak untuk membackup peta ini, ya simple, di sini benteng satunya bergerak ke G1 dan kalian sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi kawan. Ancaman skakmat tetap ada di peta ini di langkah berikutnya. Kalau bergerak dengan gajah di sini ya disikat oleh pion. Kalau melakukan skak di sini kawan,
Maksud saya melakukan skak di sini disikat oleh kuda. Putih akan menang. Tapi jika pada posisi ini tadi kawan, saat diancam benteng, menteri ambil gajah, maka benteng ini akan dikorbankan kawan. Dan lihat, menteri hitam juga jatuh, putih akan menang kawan. Menang pion yang cukup bebas di area ini kawan. Benteng juga siap keluar, mau bergerak ke lajur E juga bisa nanti. Itulah kemenangan bisa didapat oleh putih. Memang keuntungan tidak terlalu besar, tapi bisa diharapkan pion ini bisa promosi ke depannya nanti. Tapi Carlsen memilih dengan kuda bergerak ke petak G3 pertahankan gajah. Gajah berkembang ke D7 membuka akses bentengnya, menjaga baris pertahanan di baris belakang atau persiapan mengadu gajah di peta ini nanti kawan. Dilanjut Carlsen dengan langkah benteng E1, tidak membiarkan peta ini diduduki oleh gajah. Di sini Levon mulai bergerak di sayap menteri dengan pion B5 berharap diterima. Gajah siap mendapatkan posisi yang bagus di sini kawan, tapi tidak dengan Carlsen. Dia bermain dengan pion C5-nya, membuat langkah pengorbanan dan pengorbanan ditolak. Langkah terbaik adalah menerima, tapi Levon memilih dengan langkah menteri F6 ancam kuda di sini. Kuda mundur ke peta F3. Selanjutnya barulah pion D pukul pion C5. Benteng G1 persiapan open skak. Raja bergeser ke H8, kuda bergerak ke peta E5. Mendapatkan posisi yang sangat bagus di posisi ini kawan. Kontrol memberikan backup pada peta G6 ataupun memberikan ancaman skak di sini. Raja bergerak ke H7 menghindari skak. Gajah bergerak ke peta F7, lanjut Carlsen di sini kawan. Gajah E8 tantang Levon, langsung diterima. Bukan pilihan terbaik juga. Stockfish lebih menyarankan melakukan skak di sini kawan. Raja tidak akan berani ambil gajah ini karena ancamannya adalah menterinya tewas kena open skak semacam ini kawan. Kemungkinan pada posisi ini hitam bisa membalas dengan langkah, maksud saya langkah raja bergeser kembali ke H8 dan di sini benteng bisa diangkat naik ke peta E3, persiapan di double nanti di lajur G. Saya tidak perlu melanjutkan variasi ini terlalu panjang juga, sedikit demi sedikit posisi putih semakin lebih baik kawan. Tapi Carlsen langsung bertukar gajah, dipukul balik oleh benteng, benteng naik ke peta E3, kuda G6 menantang pertukaran kuda. Dan pada posisi ini langkah ini juga termasuk langkah yang kurang bagus menurut Stockfish. Stockfish lebih menyarankan menteri ini bergerak ke peta D6. Tapi kuda ini memberikan kesempatan Carlsen untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi kawan. Seperti biasa, saya tawarkan bagi kawan-kawan semua untuk menebak satu-satunya langkah yang cukup bagus bagi putih di posisi ini untuk mendapatkan posisi yang bagus. Tapi masih cukup panjang nanti juga kawan jika dilanjutkan. Tapi tetap memberikan keuntungan atau kemenangan bagi Carlsen. Oke, apakah ketemu kawan langkah terbaik bagi putih? Stockfish menyarankan kawan kuda ini bergerak ke peta E4. Tapi Carlsen memilih dengan kuda H5 mengancam menteri. Kalau bergerak menuruti kata Stockfish dengan kuda ke E4 melakukan pengorbanan semacam ini kawan, maka setelah pion pukul kuda, benteng ini bisa melakukan skak terlebih dahulu kawan. Ini akan memaksa, kalaupun diblokade oleh kuda di sini, maka selanjutnya ya benteng G4 kuda juga bisa jatuh juga kawan. Ataupun kalau raja ini bergeser ke G7, maka selanjutnya adalah kawan benteng H ini digeser ke G3. Kalian tidak bisa mempertahankan kuda ini lagi kawan. Stockfish menyarankan benteng sikat kuda. Kalian tidak perlu ambil balik benteng ini langsung, tapi sikat kuda terlebih dahulu kawan. Dengan permainan semacam ini kawan, kalian masih bisa menang. Kalau dilanjut dengan langkah pion-pion didorong, raja kalian masih mempunyai tempo untuk mengejar pion-pion hitam nanti. Tak ada masalah. Putih nanti akan bingung mengejar pion di sisi kanan ataupun di lajur pusat nanti kawan. Putih masih bisa menang, tentu dengan langkah-langkah presisi. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi Carlsen tidak kuda ke E4, tapi Carlsen memilih kuda H5 serang menteri. Menteri ke H4 dan kuda pukul kuda G6 ancam menteri. Tidak ada kesempatan, benteng hitam ambil benteng putih E3. Menteri ambil kuda H5 dan benteng pukul benteng. Di sini menteri F3 skak. Tidak ada cara yang lain kawan, yaitu dengan blokade benteng di peta G2. Di sini sudah tidak bisa dihindari lagi remis kawan. Kalau hitam mau remis, ke sini pun juga bisa skak, otomatis diblokade oleh benteng, naik turun skak, berulang-ulang seperti ini. Tapi Levon memilih ke peta D1 skak,
Tetap saja benteng G1 dan Menteri ambil pion ini skak terlebih dahulu. Diblokade oleh benteng, Menteri ke sini lagi skak, dan di sini ditutup lagi oleh benteng. Sepertinya Levon ingin bermain-main terlebih dahulu kawan. Dengan Menteri F3 diblokade, melakukan skak di sini, diblokade di sini. Langkah-langkahnya seperti ini kawan. Levon tidak langsung melakukan skak-skak di satu tempat di peta F3, F1, melainkan mondar-mandir, tapi tetap berada di diagonal ini. Ya, berharap sih Carlsen melakukan blunder mungkin semacam ini. Nanti bisa diambil oleh pion. Tapi tidak, Carlsen tetap blokade dengan benteng G2, dan di sini kawan Menteri D1 skak. Di posisi ini permainan berakhir remis. Permainan yang bikin gede-gede kawan, fokus permainan di sayap raja dengan langkah-langkah pengorbanan menteri dan kompleksitas pergerakan kedua kuda putih tadi plus gajah kawan membuat bingung hitam, tidak memberikan kesempatan memberikan counter attack, dan akhirnya ada kesempatan remis ya dimanfaatkan oleh Levon. Tadi sempat melewatkan langkah kemenangan di posisi ini tadi Carlsen. Di peta setelah benteng E3 tadi, hitam melangkah dengan kuda G6. Carlsen kalau dalam permainan klasik kawan dengan waktu yang cukup, kuda E4 kemungkinan akan ditemukan oleh Carlsen seperti yang saya tunjukkan tadi kawan. Kalau pengorbanan ini diterima, ya putih bisa menang. Itulah kawan permainan yang cukup ciamik dari kedua pemain, berakhir miss di langkah ke-43 dengan langkah pengorbanan menteri cukup ciamik dari Carlsen. Tapi sayangnya sekali lagi dalam permainan cepat kawan memang masalah utama adalah masalah waktu, sehingga para pemain tidak menemukan langkah terbaiknya karena dijepit masalah waktu. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.